Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, puji Tuhan. Kita memasuki seri yang terakhir dalam khotbah minggu kita selama lockdown ini, yaitu hidup tegar di masa sukar. Nah, karena itu saudara, hari ini kita mau sama-sama saudaraku melanjutkan pengajaran kita tentang bagaimana kita menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang sesat, bahkan orang yang terhilang. Nah, saudaraku, di dalam 1 Yudas pasal 1 ayat ke-22 sampai 23 dikatakan demikian, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, saudara, konteks ayat ini adalah kalau kita lihat bahwa pada akhir zaman akan muncul orang-orang yang menyesatkan saudara. Dan orang-orang ini mempunyai ciri-ciri, kalau saudara baca dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19, saudara dapat melihat mereka hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, perkataan-perkataannya adalah perkataan yang bukan-bukan, yang menjilat, bahkan mencari keuntungan. Dan ciri mereka adalah pengejek-pengejek dan pemecah belah yang hidup tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, kita harus benar-benar menghindari pengajaran-pengajaran sesat ini. Nah, bagaimanakah sikap kita saudara untuk menolong orang-orang yang sempat terjerumus ke dalam ajaran sesat ini? Saudara, Tuhan berkata kita harus punya belas kasihan. Bayangkan saudara, terhadap orang sesat saja Tuhan berkata kita harus punya belas kasihan. Apalagi terhadap saudara seiman kita. Nah saudara, mari kita lihat bagaimana sikap kita dalam melihat pengajaran sesat dan orang yang tersesat. Di dalam Efesus, saudaraku, kalau kita perhatikan Efesus 4, ya, setelah gereja dibangun menjadi dewasa. Dan di situ saudara dikatakan mereka tidak terombang-ambing lagi oleh angin-angin pengajaran, ya, pengajaran manusia, ya. Tetapi sebaliknya katanya mereka teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Nah, ini prinsip yang sangat luar biasa harus kita pegang, saudara. Yaitu berpegang teguh kepada kebenaran tetapi di dalam kasih. Ada dua ekstrim. Yang pertama adalah orang yang saudara ya berpegang kepada kasih tetapi tidak dalam kebenaran. Ini adalah orang yang kompromis. Orang yang saudara hanya berbelas kasihan kepada orang yang sesat, tapi saudaraku dia tidak menentang pengajarannya yang sesat. Ya, ini adalah orang yang kompromi. Yang kedua ekstrimnya adalah saudaraku orang yang ya berpegang kepada kebenaran, tetapi tidak dalam kasih. Ya, bagi saya ini adalah orang yang brutal. Kedua-duanya, saudaraku, sikap ini merugikan tubuh Kristus. Karena itu, saudara, kita harus belajar kalau ada anggota jemaat yang sempat mengikuti ajaran sesat, bagaimana sikap kita, bagaimana caranya kita menolong saudara-saudara ini. Nah, mari kita lihat, saudaraku, kepada siapakah kita harus menunjukkan belas kasihan kita. Ya, kita akan lihat, saudaraku, ada 4 jenis orang yang kita kepadanya harus menaruh belas kasihan. Yang pertama, orang-orang yang ragu-ragu. Nah, Yudas 1 ayat yang ke-22, ini adalah orang yang mulai terpengaruh oleh ajaran sesat itu. Sebab itu dia ragu-ragu terhadap iman yang dia sudah peroleh, saudara. Nah, terhadap orang yang demikian, saudara, Tuhan mau kita kompak-kompak, hafruta, menjalankan fungsi, melayani orang-orang ini, saudara. Ketika kita layani orang-orang ini, percayalah saudara, kalau mereka adalah domba-domba Allah, mereka adalah orang-orang pilihan,
orang-orang yang sudah lahir baru, saya percaya saudara, mereka pasti kembali kepada jalan yang benar. Dan tugas untuk melayani mereka, Tuhan percayakan kepada Hafruta atau kompak-kompak. Nah, jenis yang kedua, saudaraku, adalah orang-orang yang mulai tersesat. Ya, dia sudah mulai masuk ke dalam ajaran sesat ini. Ayat 23a, ya, dikatakan kepada orang-orang lain juga. Jadi ini jenis lain, saudara. Ya, dan mereka, orang-orang yang demikian adalah biasanya orang-orang yang sudah mulai tertarik kepada pengajaran sesat, tapi Tuhan bilang, hendaklah kita merampas mereka seperti ya merampas mereka dari api. Saudara, saya percaya kalau orang pilihan, dia adalah domba Allah, ya, dia saudaraku pasti akan dapat bebas dari ajaran yang sesat itu, saudara. Tapi tugas Hafruta, tugas kompak adalah merampas mereka, ya, daripada api. Nah, api di sini berbicara tentang penghakiman atau penghukuman yang akan datang karena menerima ajaran-ajaran sesat itu, saudara. Nah, ini sama seperti di Sakaria 3 ayat 1 sampai 7. Saudara masih ingat Imam Yosua waktu itu saudara dituduh oleh iblis karena pakaiannya mulai tercemar, saudara. Kemudian Tuhan suruh ya Yosua mengganti pakaiannya, saudara. Ya, pakaian itu berbicara tentang apa, saudara? Perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang kudus. Ya, waktu itu sudah mulai tercemar. Dia sudah mulai terpengaruh oleh hawa nafsunya. Nah, karena itu saudara, Tuhan bilang ya, Yosua itu seperti puntung yang direbut dari api. Nah, ini konsep yang saudaraku kita mesti perhatikan. Nah, saudara, orang-orang yang mulai terpengaruh oleh ajaran sesat ini, kita mesti rampas mereka daripada penghukuman yang akan datang kalau mereka, saudaraku, tidak berpaling atau bertobat daripadanya. Nah, saudara, kemudian jenis yang ketiga, ini orang yang paling parah di antara ketiga jenis ini. Orang-orang yang sudah disesatkan, bahkan sudah mulai mengajarkan ajaran-ajaran sesat tersebut. Ini di dalam Yudas 23b. Nah, saudara, di sini kita lihat ciri mereka adalah, saudara, mereka itu sudah tercemar pakaiannya. Nah, kalau mereka sudah tercemar, saudara, ya, mereka tidak bisa mengikuti pesta ya kawin anak domba itu. Lalu kita baca, saudaraku, di dalam Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya mereka memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, saudara, kita lihat satu saat nanti, ya, di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kalau kita tidak menggunakan pakaian pesta, yaitu lenan halus, yang berbicara tentang buah-buah daripada orang-orang kudus, daripada orang-orang yang beriman. Kalau kita tidak punya buah, saudara, berarti kita bukan orang Kristen sejati. Kita adalah pohon jahat, tidak mungkin berbuah baik. Ya, kita mungkin, saudaraku, ya, seperti serigala berbulu domba. Ya. Nah, saudaraku, orang yang demikian Kristen palsu tidak akan bisa mengikuti pesta anak domba itu. Masih ingat Yesus kasih perumpamaan, nanti waktu pesta kawin itu, maka raja itu mengecek apakah pakaiannya pakaian pesta. Kalau tidak, dia akan diusir keluar dari pesta itu. Nah, saudara, jadi kalau kita menerima ajaran sesat, dan kalau kita ya tersesat dan bahkan mengajarkannya lagi, berarti saudaraku kita adalah nabi palsu itu. Berarti kita adalah Kristen palsu. Dan Tuhan akan berkata pada kita, "Enyahlah kamu yang berbuat jahat, aku tidak pernah
mengenal engkau. Tetapi saudara, saya percaya kalau orang ini walaupun dia sudah disesatkan dan mengajarkan pengajaran sesat, tapi kalau dia adalah orang pilihan Allah, dia adalah domba Allah yang sempat disesatkan, saya percaya saudara, dia pasti bisa kembali ke ajaran yang benar. Nah, karena itu kita harus cari mereka. Orang-orang yang demikian, mereka adalah domba-domba Allah. Kita cari mereka supaya mereka jangan tersesat. Nah, saudara, tapi ada perhatian yang harus kita perhatikan di sini, saudaraku. Ya, dia bilang begini, Tuhan berkata bahwa kita harus melayani mereka disertai dengan ketakutan. Artinya, kita sendiri harus berjaga-jaga. Jangan sampai, saudara, kita terjebak dalam pengajaran yang sama, yang sesat itu. Ya, kita harus berjaga-jaga. Nah, yang kedua katanya sambil membenci pakaiannya yang kotor, saudara. Jadi yang kita benci adalah ajarannya dan perbuatan-perbuatannya, saudara. Kita tidak benci orangnya. Kita harus penuh dengan belas kasihan terhadap orang-orang ini. Nah, saudara, bersama dengan saya hari ini juga ada anak saya, Christian. Ya, kami mau berbincang-bincang hari ini tentang pengajaran ini. Mungkin Christian, kamu punya pendapat enggak? Bagaimana tentang kita harus berbelas kasihan terhadap orang-orang yang sempat disesatkan? Pandangan kamu gimana? Ya, ini jujur aja ini salah satu hal yang hari-hari ini kita alamin ya. Saya masih ingat waktu saya lagi sekolah waktu itu, dan guru saya tuh bilang sama kami yang waktu itu lagi sekolah kitab, dia bilang, generasi kamu ini adalah generasi yang literasi Alkitabnya, artinya pengertian Alkitabnya itu sangat rendah gitu. Nah, ini menurut saya ini challenge buat generasi kita, karena pengajaran itu adalah sesuatu yang sangat penting kalau menurut saya. Itu karena kalau kita dapat pengajaran yang salah, kita akhirnya nggak pernah mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita akhirnya berpegang pada hal-hal yang salah. Dan dalam firman Tuhan kita juga menemukan bahwa challenge buat jemaat mula-mula bukan hanya persecution atau aniaya dari luar, tapi juga ada ancaman pengajaran-pengajaran salah dari dalam. Jadi menurut saya ini topik yang sangat penting untuk kita ngerti. Kalau menurut saya ada 3 hal yang tadi Papa udah sharing juga. Yang pertama adalah kita harus ngerti kenapa sih kebenaran itu penting sekali. Kalau kita nggak mengalami kebenaran gitu ya, waktu kita membaca firman, karena kita nggak belajar bahwa ada caranya untuk kita bisa mengerti apa yang lagi terjadi, konteksnya gitu. Mungkin banyakkan teman-teman atau saudara-saudari pernah ngalamin pengajaran yang salah. Saya pun pernah mengalami pengajaran yang salah, bahkan mengajarkan hal yang salah gitu kan ya. Karena apa? Mungkin kita nggak mengerti gitu. Nah, kalau menurut saya, kalau kita ada dalam kategori itu, mestinya kita punya hati yang lembut untuk belajar dan bahkan mendengar pandangan dalam tubuh Kristus yang berbeda-beda gitu. Karena mungkin kita ada sesuatu yang kita belum sepenuhnya mengerti. Jadi menurut saya ada ruangan untuk pembelajaran gitu dalam hal kebenaran. Tapi kalau misalnya ada orang yang benar-benar membawa ajaran yang salah, firman Tuhan cukup jelas gitu. Kalau kita itu harus benar-benar serius dalam melindungi kebenaran-kebenaran yang sangat foundational ini dalam kehidupan Kristen ini. Karena Tuhan Yesus bilang gini, konsekuensinya untuk orang-orang yang menyesatkan orang lain itu sungguh luar biasa gitu. Katanya lebih baik orang-orang ini ditenggelamkan dengan kakinya diikat dengan batu. Gambaran-gambaran itu cukup serius gitu. Jadi kalau menurut saya ajarannya atau pembelajarannya adalah kita harus memegang kebenaran dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma bilang karena kita saling mengasihi ya pokoknya semuanya benar lah gitu ya. Jadi itu kompromi gitu. Tapi yang kedua juga ada hal masalah kesatuan tubuh Kristus yang sangat penting kalau menurut aku. Karena semakin aku bertumbuh nih gitu ya dalam perjalanan rohani aku mulai mengerti kalau ada hal dalam firman Tuhan yang benar-benar foundational, mendasar, dan kita nggak boleh kompromi dalam hal-hal itu karena akan menjadi Tuhan Yesus yang gambarannya mungkin berbeda gitu. Dan kita harus benar-benar strict dan bilang, nah ini fondasi kekristenan yang sangat mendasar.
Tapi ada juga hal-hal yang saya menemukan dalam tubuh Kristus kalau banyak orang mempunyai pandangan berbeda-beda. Contohnya interpretasi tentang akhir zaman, ya kan ya, pandangan tentang karunia Roh Kudus, baptisan. Ini hal-hal yang kelihatannya banyak sekali dan banyak waktu saya juga ngerasa kok kayaknya pusing gitu ngeliatin banyak ini kok nggak habis-habis. Dan ternyata waktu saya baca tentang tulisan-tulisan sejarah gereja, hal ini udah dari berabad-abad yang lalu adalah diskusi yang panjang gitu. Dan mungkin sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita nggak akan melihat gambaran yang sepenuhnya. Jadi ada hal-hal yang menurut saya kita perlu melihat bahwa ini waktu kita ketemu Tuhan Yesus kedua kalinya, baru kita akan melihat keseluruhannya. Gitu. Jadi dengan tubuh Kristus, kita nggak boleh biarin hal-hal yang masih kita menunggu untuk melihat kebenaran ini nantinya bagaimana, dibukakan sepenuhnya. Kita harus bisa menghargai pandangan-pandangan dalam tubuh Kristus, dan bahkan kita biarin pandangan-pandangan itu juga men-challenge asumsi-asumsi kita yang mungkin kita udah bawa sebagai seorang Kristen yang mungkin dalam aliran tertentu atau denominasi tertentu. Gitu. Itu hal kedua. Tapi yang ketiga yang tadi Papa juga bilang adalah perbuatan kita. Jadi bukan cuma pengajaran, kita bayangin berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus, tapi juga ada perbuatan kita. Doktrin itu atau teaching itu memproduksi buah-buah seperti apa sih dalam hidup kita. Dan kita kebanyakan mikirin teachingnya atau pengajarannya, tapi nggak pernah memperhatikan buah-buah yang keluar gitu. Karena bisa aja teachingnya bagus, tapi buah-buahnya nggak pernah berbuah dengan sedemikian rupa sampai dunia pun bisa melihat bahwa kita itu pengikut Kristus, ya kan? Bahwa ini tuh benar-benar buah-buah kasih, buah-buah roh, buah-buah kekudusan, buah-buah jiwa, buah-buah hal-hal yang ini. Jadi ada hal-hal menurut aku sangat penting yang perlu kita perhatiin. Buat aku ketiga hal itu. Dan kita harus menjaga kesatuan tubuh Kristus, kesucian pengajaran-pengajaran ini, dan juga memastikan kalau buah-buah itu ada dalam hidup kita gitu. Nah, saya tertarik dengan kata menjaga kesatuan tubuh Kristus. Saya ingat satu ayat, Tuhan memperingati lewat Paulus, dikatakan bahwa ya jangan berpihak-pihak. Ada yang berkata aku pihak Paulus, aku pihak Apolos, aku pihak Kristus bahkan. Ya, dan katanya demikian di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dibilang, barang siapa yang membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan oleh Tuhan. Wow, buat saya itu sangat serius. Jadi yang merusak bait Allah, konteksnya di situ adalah memecah-mecah tubuh Kristus. Iya kan? Benar. Nah, orang yang demikian dia akan dirusak oleh Allah. Wow. Bagaimana menurut kamu? Ya itu serius ya. Itu konsekuensinya kelihatannya begitu seriusnya. Mungkin kalau kita lagi baca firman gitu, terus kita tiba-tiba ada shock terapi karena ngebaca sesuatu yang konsekuensi seperti itu artinya hal yang sangat penting buat hatinya Tuhan gitu. Itu setidaknya buat saya gitu. Jadi Tuhan pengen kita berhati-hati dalam kita melihat tubuh Kristus, bagaimana kita memperlakukan tubuh Kristus satu sama lain, walaupun kita kelihatannya berbeda dalam beberapa hal. Tapi kalau fondasinya sama dan kita nggak menyangkal hal-hal fondasi ini, mungkin kita perlu refleksi dan ambil suatu sikap di mana kita bilang, oke Tuhan, bagaimana saya nggak cuma ngomong benar atau salah, tapi dalam konteks hubungan, dalam konteks tubuh Kristus, apakah kita ini satu gitu kan? Dan bagaimana cara kita menyikapi saudara-saudari kita yang berbeda seperti itu? Tetap harus ada kasih, tetap harus berhati-hati, punya the fear of God gitu, untuk melihat Tuhan akhirnya yang akan menghakimi setiap perkataan kita, perbuatan kita. Dan waktu kita ketemu Yesus kedua kalinya, disitulah kita akan melihat semuanya akan terbuka gitu kan. Sampai saatnya ya kita harus rendah hati gitu sih. Ya. Nah, kita lanjutkan. Saya teringat tentang bagaimana kita melayani orang-orang yang sudah sempat disesatkan. Saya ingat dalam Matius pasal yang ke-18, ya, kalau kita lihat mulai ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20, di situ sebenarnya konteksnya adalah berbicara tentang kalau kamu melihat saudaramu berbuat dosa. Nah, di dalam salah satu terjemahan tertua Alkitab, yaitu Codex Vaticanus, tidak ada kata
saudaramu yang berbuat dosa terhadapmu. Dia hanya berbuat dosa. Ya. Jadi saya percaya sebenarnya kalau Matius 18 ayat 15 ini adalah berbicara tentang bagaimana kita setiap orang percaya bertanggung jawab. Kalau melihat ada saudaranya berbuat dosa, nah konteksnya dosa apa? Kita baca beberapa ayat sebelumnya, ya Tuhan berbicara tentang penyesatan anak-anak. Dia juga berbicara tentang 100 domba yang kemudian hilang satu domba, maka gembalanya akan cari yang satu itu. Nah dia itu domba. Berarti kalau dia domba, dia pasti kembali. Amin. Ya. Nah jadi konteksnya itu adalah kalau kita lihat saudara kita berbuat dosa, maka katanya layani dialah 4 mata. Nah, di sini kalau kita lihat, kita nggak ada waktu Bible study dari studi katanya, itu bukan melayani cuma sekali, tapi berkali-kali. Wow. Ya, sampai dia menang. Nah, kalau dia nggak mau dengar, katanya baru bawa 2-3 saksi. Nah, 2-3 saksi ini konteksnya, inilah kompak itu. Inilah hafruta yang menggunakan kunci kerajaan. Bayangkan kalau mereka gunakan kunci kerajaan, mereka mengikat apa yang diikat di bumi terikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi terlepas di surga. Maka orang itu yang berdosa itu, kalau dia betul adalah domba Allah, dia pasti lepas. Amen. Dia pasti menang. Nah kalau dia nggak menang juga katanya, dia diberitahu kepada jemaat. Dan kalau dia nggak mau bertobat, ya berarti ada kemungkinan dia bukan orang percaya. Kemungkinan dia bukan domba itu. Dia belum lahir baru, makanya dibilang anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Jadi supaya kita nggak capek. Nah, jadi prinsip ini saya percaya harus dipraktekkan Kristen di gereja masa kini. Masalahnya di gereja masa kini kita nggak punya sistem itu. Jadi makanya banyak orang yang disesatkan, banyak orang yang kena pengajaran yang ngaco-ngaco, atau banyak orang yang hidup dalam ikatan-ikatan addiction, nggak menang-menang karena nggak punya sistem melayani seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nah kita akan lihat yang terakhir adalah kita harus punya belas kasihan terhadap orang-orang yang terhilang. Di akhir zaman ini, Tuhan berkata, ya, kita bukan hanya berfokus kepada tanda-tanda zaman, ya, di mana kita lihat ada penyesatan di situ, ada perang, ada kelaparan, kesulitan ekonomi, bencana alam, wabah seperti COVID-19 ini. Tuhan berkata demikian, kamu akan mendengar hal-hal ini semua, tapi janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Ya. Sebab Tuhan mau kita berfokus kepada tanda singular. Tanda tunggal yang akan terjadi. Apakah tandanya? Nah, tandanya adalah Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan mau kita fokus di masa sukar di akhir zaman ini. Bukan pada tanda-tanda yang menakutkan tadi itu, tapi kita mau fokus bahwa ini tanda akhir zaman akan tiba, yaitu Injil harus diberitakan kepada segala bangsa menjadi kesaksian. Baru tiba kesudahannya. Nah, jadi saya percaya Kristen kita mesti benar-benar fokus kepada tuaian besar yang akan datang itu. Gimana menurut kamu tentang akhir zaman kaitannya dengan tuaian besar? Ya, setuju sih. Karena waktu kita lagi ngomongin tentang akhir zaman itu, kita keinget lagi bahwa kebanyakan pemikiran kita tuh tentang krisis apa yang terjadi, banyak ketakutan, ya kan. Tapi karena firman Tuhan bilang bahwa ada sebenarnya panggilannya bahwa kita harus membawa Injil kerajaan ini diberitakan, itu sebenarnya kan nubuatan supaya gereja juga menggenapi nubuatan itu gitu. Itu hatinya Tuhan dan itu yang akan terjadi. Benar kalau sistem di dalam gereja itu kebanyakan waktu kita nggak mempunyai sistem yang bisa melengkapi orang percaya
dan bahkan membawa mereka supaya mereka melakukan pekerjaan yang Tuhan udah tetapkan buat mereka lakukan, untuk mengabarkan Injil, untuk memenangkan orang, memuridkan orang. Jadi Hafruta ini memang salah satu yang menurut saya dibukakan sekali ya. Sejak saya juga ikut bagian dalam nerjemahin bukunya ke dalam bahasa Inggris, baca dari awal sampai akhir, ini menurut saya adalah satu karya dari Papa yang merangkum semua apa yang Papa selama ini bicarakan tentang hidup dalam komunitas, pemuritan. Disinilah kita melihat gitu bahwa Tuhan Yesus itu memuridkan orang dan menjadikan mereka unit-unit ini persahabatan yang luar biasa, karena lewat persahabatan ini kita men-challenge satu sama lain tentang pengajaran-pengajaran yang kita pegang contohnya. Jadi kalau misalnya kita jatuh dalam pengajaran yang salah dalam Hafruta ini, kita dapat kita selalu mendengar dan saling mengajar. Nggak ada satu orang yang berkata saya ini punya pengajaran yang benar, kalian semua ikut gitu ya. Dan di situ itu sehat kalau menurut saya, dan akhirnya kita bisa memuridkan dan berpegang kepada pengajaran yang benar gitu. Dan kedua juga kita bisa dapat fokus untuk memenangkan orang-orang lain. Gimana caranya melayani sama-sama? Karena salah satu challenge dalam pelayanan atau melayani Tuhan Yesus adalah burnout, ya kan? Ngerasa kalau saya itu sendiri, kalau saya ini udah ngelakuin semuanya, atau kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Tapi dalam Hafruta atau dalam microcell atau kompak ini sendiri, kita lihat bahwa Tuhan bawa kita jadi unit untuk mensupport satu sama yang lain. Jadi kita melayani bersama-sama, semua karunia-karunia yang ada dalam hidup kita juga bersinergi. Kita melihat gimana kuasa kerajaan Allah itu datang dalam konteks keluarga kita. Kita saling menjadi keluarga di dalam konteks kompak juga, untuk mengasihi keluarga-keluarga kita yang lain, mengasihi orang-orang yang kita bekerja bersama-sama dengan mereka. Ini menurut saya unit-unit kecil ini sangat efektif untuk bisa mewarnai perumahan kita, mewarnai kota di mana kita tinggal, karena cukup mudah ya dilakukan gitu. Ya. Wow, jadi pusat solusi ya. Ya, amin. Rumah Tuhan yang jadi pusat solusi. Ya. Nah, saya pernah di-challenge oleh Tuhan begini, Christian. Tuhan bilang gini, kalau aku kirim ke Abalef Industri lah misalnya, atau salah satu Abalef dimanapun, 2.000 jiwa gitu, satu hari, kamu yakin nggak sih kita bisa handle kalau kita nggak punya sistem menampung tuayan ini? Nah, susah sih. Iya. 2.000 jiwa gitu ya, ketambahan. Jangankan 2.000, saya 20 aja kita udah. Misalnya Pentakosta terjadi gitu kan ya, terus ditambahkan langsung gitu ya. Memang kita excited sih dengerin, wah jemaat tambah berapa ribu gitu kan. Tapi apakah benar? Apakah kita memuridkan orang-orang itu? Apakah mereka benar-benar mendapatkan keluarga? Mereka dapat asimilasi ke dalam kehidupan berjemaat? Karena itu hal-hal yang menurut kita nggak pikirin sih biasanya. Kita pikirkan, khotbahin aja, injilin aja, nanti pokoknya dia bertumbuh sendiri. Tapi kenyataannya kalau kita lihat, kenyataannya hari-hari ini adalah banyak orang yang nggak bertumbuh kerohaniannya karena mereka sendiri gitu. Ya, itu sebabnya saudara, saya percaya di masa lockdown ini ada maksud Tuhan. Tuhan mempersiapkan gereja kembali kepada esensinya, yaitu kelompok-kelompok Hafruta tadi itu. Ya, kelompok-kelompok persahabatan, komsel-komsel, rumah Tuhan yang siap menjadi rumah solusi. Itu sebabnya saudara, kita jangan lihat ya cuman kesengsaraan, kesedihan, kesusahan, tapi lihat Tuhan mempersiapkan kita untuk kita bisa menuai bangsa-bangsa yang luar biasa. Saya doakan saudara supaya kita terus praktekkan. Mari kita praktekkan saudaraku hal-hal yang kita pelajari supaya kita hidup tegar di masa sukar. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.